Di dalam ahli sunnah wal jamaah ada tiga pilar ilmu yang menjadi patokan ahli sunnah itu. Ada tiga ilmu yang menjadi patokan dan yang menyangga ahli sunnah wal jamaah. Pertama yang dinamakan ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu hukum Islam. Saya ulangi, ilmu fikih itu adalah ilmu hukum Islam. Sedangkan Islam itu isinya tidak hanya hukum, tapi hukum merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam Islam. Islam ada tentang sejarah nabi-nabi, manusia yang dulu sampai sekarang, lalu cerita-cerita yang akan datang, bicara tentang alam, baik alam zahir maupun alam ghaib, berbicara juga tentang pahala dan siksa, bicara tentang sifat-sifat manusia. Semuanya ada di dalam Al-Quran, sehingga dikatakan di dalam Al-Quran, ma farratna min fil kitabi min syai'. Di Quran itu tidak ada yang kececer. Jadi semua masalah masuk di situ. Tapi pokok-pokoknya saja. Kalau sak rinci-rincinya ya alangkah besarnya kitab Quran itu. Penjelasannya dari pokok-pokok itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum itu masalah penting di dalam Islam, tapi Islam isinya bukan hanya hukum. Ayat-ayat yang membicarakan tentang hukum itu disebut ayatul ahkam, ayat-ayat tentang hukum. Nah, setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk periode sahabat Rasulullah. Ini tentang hukum Islam. Cukup mereka bermusyawarah dan saling mencocokkan bagaimana keputusan hukum ketika Rasulullah masih hidup. Tapi setelah sahabat ini wafat, tidak bisa lagi. Jadi terpaksa mikir sendiri, namanya ijtihad. Jadi mikir sendiri itu namanya ijtihad. Patokannya adalah Al-Quran dan hadis. Nah, mulai tahun 80 Hijrah lahirlah ahli fikih yang pertama, namanya Imam Hanafi. Disusul Imam Maliki, disusul Imam
Syafi'i, disusul Imam Hambali. Sebenarnya tokoh-tokoh atau pemikir-pemikir mujtahid itu yang ahli ijtihad, mujtahid di dalam ilmu fikih bukan hanya 4 itu, tetapi banyak, kurang lebih ada 11 ahli fikih ketika itu. Tetapi yang bertahan sampai sekarang di dunia Islam itu hanya 4. Hanya 4. Kenapa? Karena yang 4 ini punya kitab, ya, jadi bisa turun temurun dibaca. Yang kedua punya manhaj. Manhaj itu artinya teori, ada teorinya. Yang ketiga teruji, dia sepanjang sejarah. Nah, pilar yang kedua selain ilmu fikih adalah ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini disebut juga ilmu kalam, ilmu kalam, atau disebut juga usuluddin. Usul itu pokok. Jadi usuluddin adalah pokok atau landasan dari agama itu. Nah, tokoh yang menjadi panutan ahli sunnah wal jamaah di bidang tauhid itu namanya Imam Al-Asy'ari. Namanya siapa? Imam Al-Asy'ari. Punya murid namanya Al-Maturidi. Al-Maturidi. Nah, dua tokoh inilah yang merumuskan tauhid, ilmu ketuhanan di dalam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nama lengkap dari Imam Al-Asy'ari itu adalah Abdul Hasan Ali bin Ismail bin Abi Basar Ishaq bin Salam bin Ismail lagi bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Musa Al-Asy'ari. Dia lahir tahun 260 Hijrah. Jadi kalau dihitung dengan wafatnya Sayyidina Ali, itu kaceknya 240 tahun. Ya. Akhir Khulafaur Rasyidin itu tahun 40 Hijrah. Sedangkan Imam Al-Asy'ari ini lahirnya tahun 260 Hijrah. Jadi kaceknya berapa tahun itu? 240. Sekarang kalau kita hitung dari lahirnya imam ahli fikih, itu imam yang pertama lahir tahun 80 Hijrah. Jadi dengan 260 Hijrah selisihnya berapa tahun? 180 tahun. Jadi berarti fikih di dalam Islam
itu lebih dulu tersusun di dalam ilmu daripada ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ilmu tentang ketuhanan, tentang keesaan Allah, ilmu tentang takdir, tentang ikhtiar, ilmu tentang sifat-sifat Allah. Nah, kemudian timbul pertanyaan, mengapa fikih terlebih dulu dari tauhid? Apakah fikih itu lebih tinggi kedudukannya dari tauhid? Tidak. Tetapi kebutuhan masyarakat terhadap fikih ini lebih dulu kebutuhannya, daripada ngomong takdir, ngomong ini kan lebih dekat ngomong ini halal apa haram, ini boleh dimakan atau tidak. Jadi fikih itu lebih praktis. Nah, kalau tauhid itu kan soal keyakinan, ini kafir, ini Islam, ini musyrik, ini kan tidak pakai praktis gitu. Nah, yang praktis itu adalah fikih. Nah, fikih terlebih dahulu dibutuhkan. Nah, tauhid ini dipelopori tauhid ahli sunnah wal jamaah, dipelopori Imam Al-Asy'ari yang lahir tahun 260 Hijrah dan wafat tahun 324. Berarti umurnya beliau 64 tahun. Jadi bapak-bapak kalau sudah umur 63 itu sudah ketir-ketir aja. 64 itu Imam Asy'ari, 63 itu umur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur Imam Syafi'i cuma 54. Umur Imam Al-Ghazali cuma 55. Nah, tapi kita sak pirang-pirang. Imam Ghazali itu umurnya 55. Nah, kita ini sudah umur lewat 55, moco kitab itu gak iso. Imam Al-Asy'ari ini cucu dari Abu Musa Al-Asy'ari. Saya pernah belum menceritakan pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib ada seorang kepercayaan Sayyidina Ali yang namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Pernah dengar? Pernah apa belum? Belum. Jadi begini, dulu ketika terjadi perang antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, karena Muawiyah ini tidak mau dipimpin Sayyidina Ali, dia ingin mendirikan kerajaan sendiri di Syam. Di Syam itu Syria. Sedang Sayyidina Ali memimpin Islam dari Madinah. Akhirnya perang itu keduanya. Setelah perang kurang lebih 7.000 orang Islam meninggal karena yang perang ini sesama orang Islam di dalam perebutan kekuasaan. Jadi dari dulu sejarahnya yang bikin wong Islam geger itu ya jabatan dari dulu sampai sekarang. Ini pilkada sampai sekarang kisruh saja itu, DPR, pilkada,
presiden, selalu saja ini yang membuat pertikaian. Nah, ketika Sayyidina Ali berperang dengan Muawiyah, akhirnya terjadi perdamaian karena sudah terlalu banyak orang-orang Islam yang meninggal. Nah, di dalam perdamaian itu Sayyidina Ali mengutus utusannya, namanya Abu Musa al-Asy'ari. Sedangkan Muawiyah bin Abi Sufyan, bapak itu masih ingat nama Abu Sufyan. Abu Sufyan ini adalah pemimpin orang kafir ketika ditaklukkan Mekah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu panglima orang kafir namanya Abu Sufyan, punya anak namanya Muawiyah. Jadi ayahnya musuhnya Rasul, anaknya musuhnya Sayyidina Ali. Cuma dulu waktu peperangan dengan ayahnya Muawiyah yang namanya Abu Sufyan, itu urusannya urusan agama. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerang Makkah, Fathu Makkah, karena Makkah tidak bisa dipakai haji karena banyak patung-patung di situ. Pemimpin orang kafirnya namanya Abu Sufyan. Setelah ditaklukkan, kemudian diampuni Abu Sufyan ini oleh Rasulullah, kemudian masuk Islam. Anaknya Abu Sufyan namanya Muawiyah, bentrok dengan Sayyidina Ali. Itu ceritanya. Nah, Muawiyah ini musuhnya Sayyidina Ali, otomatis musuhnya Syiah. Iya benar. Karena kaum Syiah adalah kaum yang menyokong Sayyidina Ali. Oleh karenanya di Iran itu tidak ada orang yang namanya Muawiyah, itu tidak ada. Karena dia adalah musuhnya Sayyidina Ali. Nah, ibu-ibu kalau punya anak namanya Muawiyah, jangan disuruh pergi ke Iran. Bisa ditangkap polisi di sana karena musuhnya Sayyidina Ali. Saya punya teman namanya Muawiyah, Romli Muawiyah namanya. Berangkat ke Iran saya suruh ganti namanya. Sebelum kamu ditangkap polisi Iran, namanya diganti. M Ramli aja, padahal M itu Muawiyah. Muawiyah ini mengirimkan seorang juru runding namanya Amr bin As, berunding dengan Sayyidina Ali, yang mengirimkan mengirimkan utusan namanya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa ini orangnya alim, ahli tasawuf, jujur. Nah, Amr bin As ini politik, licin, setengah preman. Itu Amr bin As. Di dalam perundingan itu Abu Musa al-Asy'ari kalah licin dengan Amr bin As. Kata Amr bin As begini, sekarang daripada umat Islam ini bertikai terus, bagaimana kalau kedua-duanya ini diganti? Jadi khalifah sekarang ini bukan Sayyidina Ali dan bukan, setuju, yang namanya Abu Musa al-Asy'ari setelah berunding dengan
dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karena Sayyidina Ali sendiri juga tidak mau ngotot jadi khalifah terus perang, itu tidak mau juga. Ya sudah, diterima aja. Nah akhirnya Abu Musa al-Asy'ari ini pidato duluan, karena janjiannya nanti sampean yang menyatakan Sayyidina Ali mundur, saya, kata Amr bin As, yang menyatakan Muawiyah mundur. Wes, pidatolah Abu Musa al-Asy'ari. Kaum muslimin berdasarkan kesepakatan dengan Sayyidina Ali, berdasarkan kesepakatan dengan Amr bin As, maka dinyatakan bahwa Sayyidina Ali mengundurkan diri dari khilafah. Nah, nanti akan kita pilih khalifah yang baru yang tidak terlibat di dalam pertikaian. Kita tepuk tangan semua. Ganti Amr bin As ini pidato. Kaum muslimin semua, karena Sayyidina Ali sudah mundur, maka saya menetapkan Muawiyah menjadi khalifah. Nah, inilah politik itu di situ. Geger lagi wes, geger. Yang terima, tidak terima, ruwet lagi. Akhirnya Sayyidina Ali pergi dari Madinah menuju Irak, membuat khilafah di sana, sementara Muawiyah bin Abi Sufyan pergi ke Syria mendirikan daulat, namanya Daulat Umayyah. Sedangkan Amr bin As tadi tokoh juru runding. Nah, akhirnya terjadilah dua kubu yang di Irak dipimpin Sayyidina Ali, yang sekarang menjadi tempat Syiah luar biasa. Syiah yang terbesar kedua setelah Iran itu Irak Selatan. Sana ada kuburnya Sayyidina Ali, ada kuburnya Hasan, ada Husain. Sayyidina Husain itu kuburnya dua, badannya dikubur di Najaf, Irak Selatan, kepalanya dikubur di Syria, karena gegeran Yazid bin Muawiyah dan Hasan Husain bin Ali. Jadi Muawiyah itu punya anak lagi namanya Yazid, Sayyidina Ali punya anak namanya Hasan dan Husain, bentrok lagi. Jadi ini seperti dendam keturunan. Nabi Muhammad menyerang Abu Sufyan, Sayyidina Ali geger sama Muawiyah, Hasan Husain perang dengan Yazid bin Muawiyah, sehingga kepala dan badannya dipisah. Kepalanya dikubur di masjid, sekarang di Masjid Muawiyah sana namanya, di Syria, di Damaskus, sementara badannya di dekat ayahnya di Irak sebelah selatan. Jadi itu luar biasa, itu pertumpahan darah. Nah, Imam al-Asy'ari adalah keturunan Abu Musa al-Asy'ari setelah 220 tahun. Iya kan, wong Sayyidina Ali itu wafatnya tahun 40 Hijrah. Lah ini ulama ahli tauhid, ahli sunnah ini lahirnya 260. Berarti kalau dikurangi 40 berapa? Setelah 220 tahun muncul cucu apa wis tiba gak karu-karuan ya guys.
wong 200 itu kan wis 4 keturunan, mulane lalu jenenge Abdul Hasan bin Ismail bin Basar bin Salam bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Burdah bin As'ari. Jadi binnya itu banyak. Sampai ada guyonan, kenapa orang Arab itu kok suka bikin perusahaan tegel? Karena bin itu. Jadi senang bikin perusahaan. Nah, Abu Musa al-As'ari inilah yang merumuskan tauhid ahli sunnah wal jamaah bersama santrinya namanya Al-Maturidi. Tapi Al-As'ari yang cucu cicitnya Abu Musa al-As'ari setelah 220 tahun. Tauhid ini pokok-pokoknya adalah pertama tentang wahdaniyatullah. Yang pertama tentang keesaan Tuhan. La ilaha illallah, ay la ma'buda illallah. Tidak ada yang boleh disembah dan dituhankan selain Allah. Ini pas bandrol, geser sedikit bahaya. Nah, ini pertama wahdaniyatullah, urusan pertama ilmu tauhid. Yang kedua tentang takdir, bagaimana sebetulnya juntrungnya takdir itu. Kata mazhab Jabariyah, kita ini ya berjalan di atas takdir itu penuh. Turu ya takdir, tangi ya takdir, kerinan ya takdir, ganti duit ya takdir, males ya takdir, rasa-rasa nyambut gawe ya takdir, akhirnya mati ya takdir, kaliren ya takdir, melarat ya. Ini Jabariyah. Jadi takdir menguasai orang tanpa orang mempunyai kelonggaran untuk ikhtiar. Nah, itu Jabariyah. Ketika zaman Al-Asy'ari itu tadi. Nah, ada yang Mu'tazilah, ini yang serba ikhtiar, rasional. Jadi Tuhan menentukan takdir, iya, tapi kita tidak usah ngopeni. Sing diopeni itu berjuang saja, berikhtiar saja. Jadi Tuhan tidak mengintervensi, ngerti? Mengintervensi. Apa cara saiki? Mencampuri. Pangeran ora umil. Dadi ora melok-melok urusane pekerjaannya manusia. Oleh karenanya manusia in khairan fa khairun, in syarran fa syarr. Ini menurut Mu'tazilah. Dadi wong bebas, takdir ana tapi wis ora usah diomong. Yang diomong ikhtiar. Lah sing siji mau kabeh takdir. Sehingga wong ora iso obah. Kabeh mau takdir. Jadi panjenengan umpama ngaji ya takdir, gak teko iku ya takdir. Dadi ya opo ngene iki? Dadi sing kene koyok-koyok pangeran ora kuwasa, sing kene koyok-koyok menungso gak ana bolongane obah. Nah, kemudian oleh Imam Al-Asy'ari ini diambil yang benar, yakni bahwa Allah memberikan takdir kepada kita, tetapi di tengah-tengah takdir ada ruang yang kita harus ikhtiar. Kalau ikhtiar berhasil,
karena ma'unah Allah. Kalau ikhtiar gagal, tidak usah putus asa, karena mungkin Tuhan menghendaki lain. Jadi enak jalannya ahli sunnah wal jamaah. Namanya saya ini ditakdirkan apa enggak jadi wakil presiden. Sebab Al-Hikam Dewi ya gak patek nyoblos. Nah, golek sing ganteng. Nah, saiki barang-barang murah nggih iku tukone ganteng. Nah, saya tidak jadi itu karena saya apa karena takdir. Nek jere Jabariyah sepenuhnya karena takdir. Nek jere muamalah sepenuhnya salahmu, kena apa kok gak iso bersaing. Nah, kalau cari ahli sunnah, ikhtiar sudah dilakukan, takdirnya yang belum sampai. Kan tengah-tengah ini. Kenapa? Ya mungkin karena saya tidak cukup ikhtiarnya, atau sudah cukup ikhtiarnya, Allah menghendaki yang lain. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ono kalane kue jaluk sesuatu yang itu belum tentu baik untuk kamu. Kula pikir ya nak bener e. Umpama dadi awake iku geger perkara lumpur ae awake. Wis ora sida mulang kene lho. Wes geger lumpur, geger Mbah Marijan. Geger tsunami, geger ngoten mawon akhire. Lho, ngoten-ngoten niku kan kene gak melok mikir, gak melok ngitung. Tapi ikhtiar ini tetep niki nek cara ahli sunnah. Ikhtiar iku tetep, tapi nek nabrak takdir kita tawakal. Tapi tawakal itu setelah ikhtiar, bukan sebelum ikhtiar. Lah nek Jabariyah iku gak ikhtiar-ikhtiaran wong kabeh takdir. Lah nek Mu'tazilah iku ojo ngomong takdir, iku pancen salahmu. Ngoten. Niki rumusan tentang takdir. Ya apa nek wong dina-dina ngurusi lumpur, ngurusi urusan takdir nih ngoten, urusan takdir. Jadi kalau menurut ahli sunnah, takdir dan ikhtiar itu dadi siji. Kodrat iradat Allah dengan ikhtiar dan perintah Allah itu jadi satu. Perlunya mengerti takdir supaya nek gak kasil ora putus asa. Nek kasil ana syukure. Ngoten. Lah nek Mu'tazilah mau nek kasil gemedhe mergo kasile dhewe, nek gak kasil putus asa karena dia merasa tidak sampai. Dan niki pelajaran kedua di dalam ilmu tauhid setelah wahdaniyatullah adalah masalah takdir. Yang ketiga, masalah kafir, musyrik, munafik, terus fasik. Jadi iki isik termasuk Islam opo wis mlebu kafir, opo mlebu musyrik, opo mlebu zindik. Ya. Iki wates-watesane piye? Nah, iki kudu ana. Nah, iku sing ngrumusno Imam Al-Asy'ari. Nek tauhid itu la ilaha il,
nek kowe atik percaya kok ana pangeran liya sak liyane Allah iku musyrik. Nek musyrik otomatis kafir. Wong gak percaya pangeran termasuk kafir. Nek wong kabeh dipercaya jenenge zindik. Ya percaya pangeran, ya percaya Nyi Roro Kidul, ya percaya Mak Lampir, ya percaya Konghucu, kabeh dipercaya namanya zindik. Orang yang bertuhan banyak atau menuhankan yang bukan Tuhan dalam jumlah yang banyak. Niki zindik. Nek munafik atau nifak ketoke kaya Islam padahal duduk Islam. Munafik. Kalau fasik iku rusak, wong iku isih Islam tapi kelakuannya elek, ngerusak awake dan ngerusak lingkungannya, itu fasik tapi isih Islam. Ya misalnya ya Islam ya colongan, yang ngentitan, yang jupuan, yang rusak apa pencite tonggo barang ngono, tapi orang ngantek ilang la ilaha illallah, itu fasik munafik. Nah, yang keempat, Imam Al-Asy'ari merumuskan sifat-sifat Tuhan. Nah, sifat-sifat Tuhan itu berada pada Asmaul Husna. Itu diambilkan dari Quran 99, asma itu semuanya ada. Terus disusun. Tambah satu Allah menjadi 100. Nah, sifat Allah itu berada pada nama Allah itu. Jadi kalau Allah juga disebut Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Allah yang mempunyai sifat Rahman. Ar-Rahim, Allah yang punya sifat Rahim. Rahim ini untuk kita saja orang Islam, tapi nanti di akhirat. Kalau Rahman itu untuk semua, Islam keduman, Kristen keduman. Wong Kristen dadi sugih, saged napa mboten? Saged. Islam dadi melarat, iso napa mboten? Ahli. Ana wong Kristen sekolah dokter, iso dadi dokter. Iso. Wong Islam gak sekolah dokter, iso dadi dokter. Nah, dadi dukun is alhamdulillah. Iku Rahman, didung kabeh, sapa sing cepet iso oleh. Lah tadi keliru wong Islam sing rumangsane la ilaha illallah oleh Rahim mesti oleh Rahman, durung mesti. Delok kemampuan, kecakapan, berhasil apa tidaknya balapan. Oh no. Jadi bukan kok wiridan terus sugih. Wiridan iku karepe nek wis sugih mlaku kaya sing mbok omongno wiridan iku. Duduk kok wiridane metu duwike. Nah nek wiridan metu duwike plaza tutup ae kabeh wong padha. Dadi ana nggone dhewe. Ini rumusan Imam Al-Asy'ari tentang tauhid, tentang ikhtiar, tentang sifat-sifat Allah sebagainya. Nah, pilar yang ketiga tadi ahli sunnah, pilar yang pertama itu apa? Fikih. Yang kedua tauhid, yang ketiga tasawuf. Tasawuf itu akhlak. Yang disebut akhlak itu malakatun nafs ala syariah wa awamirillah. Jadi sing jenenge akhlak iku adalah ajaran agama sing wis dadi kelakuan, wis dadi apa jenenge, wis dadi budi pekerti,
wis dadi akhlak. Dadi ora kok mergo dikongkon, pancen wis ngono iku. Dadi umpama sampean iku akhlake apik, wis ora nyolongan. Dadi ora nyolong iku ora kok perkara nek nyolong diketok tangane, tapi mergo wis ora kepingin nyolong. Dadi ku urusane ati, dudu urusane hukum. Menurut jenengan nek cara tasawuf karo cara fikih ngono umpama dhuwur-dhuwuran ngono dhuwur endi kira-kira? Nek fikih iku wong ora salah wedi hukuman. Nek wong tasawuf iku kepingin salah tok pancen wis ora. Kira-kira dhuwur endi umpama di itu? Maka akhlak itu di atas hukum kelasnya. Siap uang nek wis akhlaknya apik, hukum itu dengan sendirinya jalan. Nggih to panjenengan ya gak tahu nyalai wong. Jadi wis gak bingung diancam pencemaran nama baik. Karena kita tidak pernah mencemarkan, atau mungkin kita sendiri memang sudah cemar. Jadi akhlak mulane tujuan Kanjeng Nabi ku akhlak, bukan buistu li utammima makarimal ahkam, tapi makarimal akhlak. Karena hukum itu isik patokan durung budi bekerti. Mulane akeh wong ahli hukum dadi wong hukuman. Mergo hukum iku durung dadi akhlak. Ngono. Ana polisi kok saiki disidik padahal mestine penggaweane nyidik. Teng Jakarta akeh jeksa dituntut padahal penggaweane ana hakim diadili. Soalnya dia menguasai hukum tetapi tidak menguasai akhlak. Beda nih. Wong nek akhlake apik dadi wong soleh, dadi wong hakim bijak. Dadi wong soleh iku apik, hakim iku tindakane ana bijaksanane. Ora kok hukum tok pas tapi ono bijaksana. Contohnya ngeten, ono bocah ditinggal mati wong tuane, bocah lanang. Secara hukum dia berhak untuk meminta warisan karena ini ayahnya meninggal. Jadi waktu bapaknya belum diberangkatkan ke kuburan, nek cara hukum ndek geger njaluk warisan iku oleh. Tapi kan menyakitkan hatinya ibunya, nggih ngoten. Nah, tapi kalau menurut akhlak ngono iku ora oleh. Gak pantas. Tapi hak boleh. Dia tidak salah secara hukum, tetapi dia tidak bagus secara akhlak. Dengar. Jadi ono bocah njaluk fatwa kiai, sing siji kiai fikih. Terus pundi kiai kula niki ngantos sakniki dereng disukani warisan. Ajare kiai sing ahli fikih njaluk iku hakmu ngawur ae. Njaluk iku hakmu. Hak asasi manusia. Terus si bocah iki mau takon ning ahli tasawuf. Terus pundi kula ngantos sakniki dereng disukani warisan. Jawabe beda maneh. Kira-kira larang di regane warisan karo larane atine ibumu iku larang di. Nah ngono jawab. Ya terserah. Melok salah sijine padha benere. Cuma sing kedua itu lebih bijak sana. Nek bener-beneran hukum itu sudah benar.
Jadi kadang-kadang durung pegatan niku wis njaluk gono gini. Ya saking geragase iki mau. Padahal untine pegatan dhisik lagi gono gini. Ono sing ngancam njaluk gini gono gini padahal durung pegatan. Nah, ngono-ngono iku beda antara tauhid, fikih sama akhlak. Tapi senajan beda itu harus kempel dadi siji. Tidak boleh pedot-pedot karena hukum juga diperlukan. Lah nek pas wong mentalan ya apa? Ya kudu dihukumi yang mentalan. Nah, kalau ketepatan dia orang-orang yang tidak mentalan ya mungkin cocok di akhlak, tapi semuanya tidak boleh melanggar tauhid. Jadi bangunan segitiga ini adalah bangunan pokok dari ahli sunnah wal jamaah. Nah, kalau sudah bangunan pokok ini ada, maka kemudian ini dibawa keluar supaya wong-wong gelem mlebu Islam. Iku jenenge dakwah. Nek dakwah itu maneh. Dakwah iku sing penting nomor siji ngajak wong mlebu Islam, lagi dikandani Islam iku apa. Nah, mulane ana fiqhud dakwah, ada fiqhul ahkam. Nek fiqhul ahkam iku iki salah, iki bener, iki halal, iki haram wis karek kowe gelem apa gak? Iku fikih, fiqhul ahkam, hukum. Nek dakwah iku ana wong blunat, iku gak diseneni. Dijak titik-titik ben ilang linate. Nah, sampean pun sembahyang dereng tapi tahlilan sregep kula. Anten napa mboten sing ngoten? Nggih. Lho kok kene napa kok ngoten? Nggih mungkin kula nikmati lah mboten ditahlili. Lho lah nek ditahlili tok sampean terus mboten disembayangi ya napa? Wis mikir deh. Nggih. Ya sakniki belajar, tapi dereng saged kula. Nggih sak minggu pisan mawon pendak jemuhan. Nah, itu omongan ngono iku dudu omongan fikih. Omongan iki omongan dakwah. Jadi wong ditarik iku alon. Wong mesti dadi apik iki. Isik gloteh kabeh tapi konatus sedikit demi sedikit. Mulane ndi kiai mesti nganggo loro. Nganggo fiqhul ahkam, nganggo fiqhud dakwah. Nek karo santrine dhewe kereng. Ngene kereng. Tapi nek karo tangga ana tamu gak tau kereng. Mereka blontengan kan tangga ini, dan menggunakan dakwah, tidak menggunakan fikih, ditarik pelan-pelan. Mulane ora ono kiai muring-muringan iki ora ono. Nek muring-muringan iku biasane meh kiai diturut. Soalnya nek ndek muring-muringan iki dakwahe piye lho, wong diuring-uring tambah mlayu ngene mboten. Nggih ngoten. Ana sithik ngal titik tadrijian. Kaya proses Islam zaman Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman Kanjeng Nabi iku ngaramno arak iku bertahap. Pisanan arak iku ngrusak awakmu dhewe. Ya ngono ae. Ora diarani haram, ora diarani apa. Iku mono ngrusak awakmu dhewe. Oh iya, dipikir-pikir bener. Terus maju maneh. Kono ojo ngantek mabuk nek tengahe salat, nek tengahe ibadah lho. Oh artine nek aku salat wis ora oleh ngombe arak. Lagi dikarani arak itu haram. Ritsun min amalis syaitan. Dia adalah kotoran. Jadi bertahap. Itu zaman Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada fikih yang pegangan hukum,
ada tauhid yang patokan keyakinan, ada tasawuf yang mengolah hati kita, ada dakwah caranya membawa Islam ini khususnya kepada orang yang belum baik syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku ditoto dereng Imam Al-Asy'ari. Imam Al-Asy'ari ahli tauhid. Sing nata fikih wis dhisik. Sing nata tauhid tahun 200 Hijrah. Guri-guri sing nata tasawuf supaya ora melenceng dadi takhayul, tidak melenceng dadi khurafat, itu imam yang lahirnya tahun 450 Hijrah. Jadi kacek pirang tahun kalau niki 450 niki 200 berarti 190 tahun maneh lahir imam namanya Imam Al-Ghazali. Ku sing noto ati. Cerita-cerita bab hati, cerita bab keajaibannya hati, cerita bab tasawuf, bagaimana ngersiki hati, bagaimana bedanya antara tasawuf karo kebatinan, karo zindik. Iku di pernah no. Siap nek enggak kacau. Engko wong karepe ku ape dadi sufi, akhirnya dadi wong kebatinan. Meneng ae ngono. Ketok apa kowe? Ketok jaran. Oh, kate oleh rezeki, ya rezeki jaran niku badoken niku. Jadi mana bedanya filsafat dan mana bedanya tasawuf, mana bedanya kebatinan yang menggok ke setan dan mana yang kepada Allah, ikut dipernahno karo Imam. Oh iki setan, oh iki jin, oh iki Nyiro Kidul, oh iki duduk tauhid, oh ini tauhid. Siap nek enggak menggok. Apa meneh saiki nyambut gawe angel. Gak nyuwun ning pangeran berangkat ning gone Gunung Kawi. Ngenteni dewa Daru kepingin keceblokan ringin, pas keceblokan irunge jarene oleh rezeki. Lho itu sopo sing mulangi ngono? Terus minta-minta kepada Nyiro Kidul nglarung, itu semuanya kan tahayul gitu. Jadi kudu dibedakno. Nah para wali biyen wong sing ngono-ngono iku gak diadoi, tapi dicedheki mergo nggawa dakwah. Kuat mare, nek awak-awak gak kuat mare aja adek campur melok kok ning kono. Dadi iku ndelok kelase dhewe. Dene awak-awak iki kelase wong kang soleh kumpul. Nah, tapi kalau kelas sudah para aulia yang ingin menciptakan orang tidak soleh menjadi soleh, dia harus ngumpuli yang tidak soleh. Oh, kumpulan rampok, kumpulan maling, ngono kiai-kiai mbiyen niku, kumpulan bromocora. Lho tapi ora dadi maling. Nek awak kumpul wong ngentit rong dina ngalah-ngalahi sing ngentit ahline. Jadi ini masalah kualitas. Nah, niki sedaya ditata. Kayak saya kan bencana duwer. Iku nek menurut tasawuf iki dununge piye? Iku nang pangeran. Nek enggak, kadang-kadang yang ngoenggok nang jin, ngoenggok nang bisikane setan, waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Ana contone ana Amengku Buwono sing nomor 10 pondok Gunung Merapi bakal meledos dina Jumat Kliwon. Iki tibane gak meledos-meledos. Wong wis dikongkon ngungsi tibane gak meledos. Tapi kata Mbak Mangkel. Akhirnya ora sida meledos gununge, lindune sing teko ngeneki omahe Hamengku Buwono sing ngramal iki mau. Tambah diisin-isin karo Mbah Marijan akhir.
Mbah sampean kok mboten nderek Amengkubuwana niki? Mboten, kula nderek bapake niku raja, lak sing nguri niki gubernur. Semes raja lho, ngono-ngono iku teko endi nek? Padahal di kitab hikam disebutkan takdir tidak boleh dikatakan, harus bil ima wal isyarah, dengan samar dan dengan simbol-simbol.